Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ukarrir maratan tsaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal sauti wadih? Apakah suara saya jelas? Bisa dijawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aywah, tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa li batil qur'an. Syahadu la ilaha illallah wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu tha'an ahwa. Nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tayyib, qabla tubda' dirasah hayya nabda' dirasatana bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil ams qad bahasna fi ma yata'allaq bi ta'rifil ism. Kemarin kita sudah membahas terkait definisi isim. Wa kadzalika at-ta'rif minal kalam wa kadzalika min aqsamil kalam. Kemarin kita juga sudah bahas terkait definisi kalam. Wa huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil waqi. Kalam yang yaitu lafadz yang tersusun yang memberikan faedah secara sempurna dengan diucapkan bahasa Arab atau secara sengaja. Itu kemarin terkait kalam ya. Kemudian aqsamul kalam, macam-macam kalimat. Di situ ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin, kalau isim itu dari segi definisi, ya. Kalau dari segi bahasa sih artinya kata benda isim. Tapi kalau dari segi definisi, yaitu kullu lafdin yusamma bihi insan au hayawan au nabat au jamad au syai'in akhar. Atau isim itu juga bisa diterjemah dengan nama ya, seperti masmuka, siapa namamu. Tapi dalam definisi ini
ya untuk menyebutkan nama entah itu manusia, hewan, tumbuhan, benda padat, atau selainnya. Kemudian kalau kita tidak mengetahui secara terjemah dari sebuah kata itu, maka kita perlu mengetahui terkait ciri-cirinya. Ciri-ciri kalimat isim itu apa? Tanwin, kemasukan al, kemudian bil khafdi, dibaca cer, dan kemasukan huruf cer. Kemudian kalau fi'il itu kata kerja. Di antara tanda fi'il itu ada qad, sin, saufa, dan ta ta'nis. Kemudian kalau huruf ma la yasluh mau dalil ismi wal fi'li. Huruf itu juga bisa kita menggunakan ciri-ciri. Kalau tidak ada ciri-ciri kalimat isim atau fi'il, maka dia kalimat huruf. Ya. Kemudian kita juga sudah masuki ke i'rab. Kemarin kita sudah bahas i'rab, yaitu taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Jadi i'rab itu perubahan akhir kalimat dikarenakan ada amil yang memasukinya, baik secara lafaz maupun dikira-kirakan. Wa aqsamu arba'atun raf'un nasbun khafdun wa jasmun. I'rab antara lain ada rafa, nasab, jar, jazm. Nah, i'rab rafa, nasab, jar, jazm ini ada kalanya khusus untuk rafa, nasab, jar itu masuk pada kalimat isim, dan fi'il itu hanya masuk pada rafa, nasab, jazm. Jadi isim itu tidak bisa jazm i'rabnya, teman-teman. Dia pasti i'rabnya kalau nggak rafa, nasab, kalau nggak gitu nggak jar. Jadi nggak bisa jazm. Tidak bisa lam zaid, nggak bisa. Ya, setelah lam itu pasti fi'il. Kemudian fi'il itu juga rofa, nasab, jazm. Jadi dia nggak bisa jar. Misalnya salah satu huruf jar kita ketahui kan min. Kalau lengkapnya kan haka huruf al-jar wa min ila hatta khala hasya ada fi an ala munduru bala wa kayfa wa kafa wal ba'a wa la'alla wa mata. Jadi kalau setelah huruf jar itu pasti isim, nggak mungkin fi'il. Ya. Itu yang dimaksud dengan i'rab rafa, nasab, jazm itu masuk pada kalimat fi'il saja. Itu yang kemarin. Hari ini kita masuk ke bab ma'rifati alamatil i'rab. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa ada alaina barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bab ini menerangkan tentang tanda-tanda i'rab ya teman-teman. Ya raf'i arba'u alamatin. Rafa untuk yang pertama, rafa itu mempunyai 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Yaitu dhammah, wawu, alif, nun. Jadi rafa itu tandanya tidak hanya dhammah. Nasab tandanya tidak hanya fathah. Jazm tandanya tidak hanya sukun. Jar tandanya tidak hanya kasrah, melainkan tandanya banyak, teman-teman. Nah, untuk awal ini kita masuk ke rafa dulu. Fa'amma dhammatu, saya beri warna ya. Fa'amma dhammatu fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadi. Untuk dhammah ini bertempat pada apa saja i'rab rafa yang bertanda dhammah ini? Fil ismi al-mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il muannas salimi. Pada kalimat isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, wal fi'il mudhari' alladzi lam yattashir bi akhiri syai'un, dan juga fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirannya. Oke. Kita masuk dulu ke dhammah, i'rab dhammah. I'rab rafa yang mana tandanya dhammah. Yang pertama itu berdepan pada kalimat isim mufrad. Isim mufrad itu apa, teman-teman? Ada yang masih ingat bahwa ismul mufradi? Halo? Menunjukkan tunggal, Ustadz. Nah, sahih, menunjukkan tunggal, menunjukkan arti satu. Ya. Satu misal, ja'a at-talibu, telah datang satu siswa. Ya. Ja'a at-talibu. At-talibu ini, kalau misalnya saya bertanya,
yang berhubungan dengan materi yang kemarin, at-thalibu itu kalimat apa? At-thalibu itu merupakan kalimat isim. Fi'il madhi. Isim Tandanya Ustaz. belum kok fi'il madhi. At-thalibu ini kalimat isim. Isim. Tandanya Doma. Lidukhuli al wa tanwin fi akhirih wa dhammah. aywa. Ukti Lis ini kemarin ikut apa enggak? Dan anda ikut. Oh iya, ya udah nggak apa. Baik, disimak ya. At-thalibu ini merupakan kalimat isim, tandanya al, i'rabnya rofa, tandanya dhammah. Kemudian ketika menyebutkan dhammah, kenapa kok dhammah? Karena berupa isim mufrad. Ya, karena berupa isim mufrad. Nah, itu yang biasanya kita ketahui dalam i'rab kalimat. Jadi misalnya at-thalibu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Nah, itu. Jadi urutannya di situ, teman-teman. Ya, barangkali ada yang pernah belajar terkait meng'irab atau pernah dengar i'rab berbahasa Arab, ya demikian, teman-teman. Jadi urutannya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Karena dia ism mufrad, makanya tandanya dhammah. Kemudian yang kedua, tanda dhammah itu tidak hanya pada isim mufrad saja, melainkan ada kalanya pada jamak taksir. Jamak taksir itu apa, teman-teman? Yang terpecah dari mufradnya Ustaz. Aywa, thayyib. Jadi jamak taksir ini hurufnya bisa berkurang, bisa bertambah. Ya. Kalau jamak muannats salim kan itu sudah jelas. Ada tambah wawu, nun, atau ya nun. Tapi kalau jamak taksir ini ada kalanya berkurang, ada kalanya bertambah. Satu misal, suratun jamaknya suwarun. Ya. Suratun jamaknya suwarun. Rasulun jamaknya rusulun. Ya. Rasulun jamaknya rusulun. Jadi berkurang kalimatnya. Risalatun rasail. Kemudian misalnya baitun buyutun, kalamun aklam. Tapi untuk jamak taksir ini teman-teman kita tidak bisa mengkiaskan ya. Nahnu nuraji'u ilal mu'jam wa qalil arabi. Kita harus melihat ke kamus, teman-teman. Jadi kita nggak bisa membuat seperti misalnya kalau jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim, afwan, itu kan hanya ditambah wawun nun. Seperti misalnya muslimun kan mufrad, jamaknya muslimuna, solihun solihuna. Kemudian misalnya lagi katibun katibuna. Jadi hanya ditambah wawun nun atau ya nun. Tapi kalau jamak taksir kita tidak bisa mengarang sendiri, teman-teman. Harus nuraji'u ilal mu'jam awil qamus. Jadi kita harus melihat ke kamus atau mu'jam. Karena jamaknya berbeda-beda, teman-teman. Jamaknya itu berbeda-beda. Jadi kita harus melihat kamus atau aksaru qiraatan, memperbanyak membaca. Sama halnya ketika kita mentasrif, teman-teman. Ya, misalnya nasorun yansuru nasron. Kharaja yakhruju khurujan. Kok enggak khorjan? Ya. Nah, khurujan ini kita ketahui kalau dalam kitab itu menyebutkan demikian, teman-teman. Jadi itu yang disebut dengan sama'i. Jadi kita harus meng-cross check dari ucapan orang Arab atau literatur kitab yang mana masdarnya menggunakan khurujan bukan khorjan. Jadi ada masdar kiasi, ada masdar simai. Oke. Jadi gambarannya seperti itu, teman-teman. Untuk jamak taksir kita tidak bisa mudah untuk merubah ya. Seperti tolibun satu siswa, tolibani dua siswa, jamaknya tulab, bukan tolibuna, tapi tulab. Orang Arab menjamakkan para siswa itu dengan bahasa Arab at-tullab. Baik. Kemudian jamak muannats
yaitu bermakna perempuan yang banyak. Satu misal ja'at at-talibatu. Ja'at at-talibatu. Jadi di sini dhammah semua ya, karena dia i'rabnya rafa. Nah, karena dia i'rabnya rafa. Kemudian fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Kama qala al-musannif, mana tadi? Fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Jadi fi'il mudhari' yang di akhirnya tidak terdapat apa-apa. Atau bisa disebut dengan fi'il mudhari' shahihul akhir. Nanti kita akan membahas terkait al-farqu baina fi'lil mudhari' as-sahih wal mu'tal akhir. Nanti kita juga akan membahas terkait perbedaan dari fi'il mudhari' sahih atau mu'tal akhir. Nah, untuk yang fi'il mudhari' ini juga i'rabnya dhammah, tandanya i'rabnya rafa, tandanya dhammah. Contoh at-talibu yarji'u. At-talibu yarji'u. Nah, jadi fi'il mudhari' sahih alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un ini maksudnya ya fi'il sahih. Kalau dalam bab sharaf itu sahih. Sahih yang mana akhirannya tidak terdapat huruf ilat. Ya, teman-teman. Kalau misalnya terdapat huruf ilat seperti yarmi, yarmi. Yarmi ini kan fi'il mudhari' tapi akhirannya terdapat huruf ilat alif, wawu, ya. Kalau itu namanya fi'il mu'tal akhir. Tetapi yang dikehendaki dalam teks yaitu fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Yep. Kemudian yang kedua ada wawu bertempat pada jamu dzakar salim. Jadi ja'a al-muallimuna. Al-muallimuna ini merupakan jamak dari muallimun. Muallimun, muallimani, muallimuna. Kemudian bertempat pada asma khamsah. Wawu itu bertempat pada asma khamsah. Asma khamsah ini kalau dari segi terjemah nama yang 5 atau 5 nama yang mana terkhusus isim ini. Terkhusus isim ini tidak ada yang lain. Yaitu abun, ahun, hamun, fudu. Jadi khusus ini ya, khusus ini. Abu, aku, hamu, fudu. Selainnya itu tidak bisa, teman-teman. Satu misal, ja'a abuka. Kalau ditanya, abuka ini i'rabnya rafa, tandanya wawu, karena berupa asma khamsah. Atau karena min asma'il khamsati. Karena dia termasuk asma khamsah. Tayyib. Kemudian ada alif, tanda yang ketiga bertempat pada isim tasniyah. Isim tasniyah itu yang bermakna dua, teman-teman. Contoh, ja'a at-talibani. Telah datang dua siswa. Ya, telah datang dua siswa. Hanya ditambah dengan alif, nun. Kemudian subutun nun itu bertempat pada afal khamsah. Afal khamsah ini istilah sama dengan asma khamsah. Kalau tadi kalimat isim yang ada 5, khusus kalimat isim itu. Nah, di sini juga ada afal khamsah, khusus pada fi'il-fi'il berikut ini. Fi'il-fi'il itu apa saja? Atau wazannya itu apa saja? Ada yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Nah, itu wazannya. Kalau mauzunnya yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabuna, tadhabina. Nah, ini ketika rafa tandanya dhammah. Tandanya nun ya, teman-teman. Afwan kok tandanya nun. Subutun nun bahasa Arabnya. Jadi i'rab rafa ini tandanya adalah dhammah, wawu, alif, nun. Fa'amad dhammatu fatakunu alaman lirafi fi arba'ati mawadi'a fil ismi mufradi jamak taksiri wa trim muannas salimi wa fil mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Kemudian sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, idakum as-su'al, ada pertanyaan teman-teman? Fadhal bisu'al, silakan kalau ada yang mau bertanya. Bima yata'allaq bi alamatir rafi, yang berkenaan dengan tanda i'rab rafa.
Tafadhal bisual in kuntum turiduna an tas'alu. Silakan bertanya kalau ada yang perlu ditanyakan. Tafadhal bisual. Ukhti Lis, Ukhti Nurmaida, Akhi Galang, kemudian Akhi Jackson mungkin. Indakum as-su'al. Ma fi su'al, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, lanjut Ustaz. Aywa, tayyib. Kemudian masuk ke alamatin nasbi. Masuk ke alamatin nasbi. Mungkin dari teman-teman, kalau nggak ada yang tanya, saya akan tanya ya, biar nggak bingung. Kapan kalimat itu beri'rab rofa? Ada yang bisa menjawab, kapan kalimat itu beri'rab rofa? Halo? Kapan kalimat itu beri'rab rofa? Ketika doma. Ketika dhammah. Boleh. Kemudian yang lain? Atau gini, saya misalnya buat contoh. Nah, kira-kira bacanya apa itu teman-teman? Qala Muhammadun. Oke, qala Muhammadun. Ukhti Lis, kenapa kok bisa Muhammadun? Kan nggak ada harokatnya itu. Gimana mengetahui kalau dia Muhammadun kok bukan Muhammadin? Karena Kenapa? obar Karena apa? alam rofaknya itu Karena isim. Kalau isim tandanya dibaca rofa karena itu nama oke, Muhammadun. oke. Kalau misalnya Diiring mas. qala al mus qala al muslimu mi apa ma? Dulu ya. Isim Ustaz. Aywa, laisa al murad laisa hada. Maksud saya tidak ini. Jadi kenapa kok kita bisa menentukan dia itu i'rab rafa? Kan nggak ada harokatnya. Seharusnya gitu. Ini kapan kalimat itu beri'rab rafa? Jadi seharusnya gitu pertanyaannya. Jadi yang pertama ini kan sebagai dasar awal untuk memahami bab setelahnya. Yang mana ada bab itu menyebutkan bab marfu'atil asma'i. Isim-isim yang wajib dibaca rafa. Jadi ada isim yang wajib dibaca rafa. Dia tidak bisa nasab, tidak bisa jazm, apalagi jar. Isim-isim yang wajib dibaca Li'annahu rafa ismun mufrad. lama belum. Isim-isim yang dibaca rafa ini ya antara lain seperti fa'il. Fa'il ini wajib rafa. Yang perlu kita ketahui adalah dia itu posisinya jadi apa dulu. Fa'il kah? Maf'ul bikah? Nah, karena kita belum membahas terkait bab marfu'atil asma'i,
isim-isim yang dibaca rofa, maka dasarannya di sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya belum begitu nyambung ya terkait i'rab rofa, yang minimal paham atau hafal tanda-tandanya. Kenapa? Karena nanti itu berkenaan erat dengan bab setelahnya. Di bab marfu'atil asma, kemudian mansubatil asma, dan mahfudatil asma. Berkenaan dengan bab setelahnya. Jadi minimal teman-teman itu minimnya minim ya, kalau belum paham itu hafal ciri-cirinya, hafal tanda-tandanya. Ya, hafal tanda-tanda dari i'rab rafa, dhammah itu bertempat pada apa saja, wawu bertempat pada apa saja, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Iya, karena di awal bab ini memang kita harus hafal teman-teman terkait tanda-tandanya. Gitu. Makanya dalam madrasah itu pertama untuk nahwunya itu biasanya hafalan dulu. Baru kemudian setelahnya itu mengikuti. Atau bisa dipahami ketika sudah masuk bab setelahnya. Tayyib, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan ke yang nasab. Ada pertanyaan, Ukti Iis? Ukti Lis atau Ukti Iis ini? Ukti Lis ya? List sih, Ustaz. Aywa. Mungkin itu Ustaz diterangkan lagi alamat rofa yang doma itu tadi ada di itu dihafalkan gimana ya Ustaz? Caranya supaya mana di pikiran itu loh Ustaz. Misalnya doma itu ada di isim mufrad, contohnya A, B, C gitu Ustaz. Terus yang Kalau nggak, waktu ada di jamak mudzakkar salim, contohnya tetet gitu. Itu yang belum masuk ke kita kayaknya itu. masuk gimana maksudnya? Maksudnya Belum belum masuk gimana? hafal, belum Oh hafal. iya, ya berarti iya, labas, labas, nggak apa-apa sambil jalan. Ya. Yang penting tahu dulu lah kalau isim mufrad dhammah itu bertempat pada isim mufrad, bertempat pada jamak taksir. Kemudian minimal teman-teman tahu istilahnya isim mufrad itu apa, jamak mudzakkar salim itu apa. Kemudian berikut juga dengan tanda-tandanya. Jadi sambil jalan, sambil dihafal. Ya. Ya, termasuk juga asma khamsah apa saja, aful khamsah apa saja. Itu utilis. Yes, Ustaz. Mafi soal, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Qala al-musannif walin nasbi khamsu alamat. I'rab nasab itu mempunyai 5 tanda. Yang pertama fathah, al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Ada fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Fa'amal fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadi'ah. Adapun fathah itu bertempat pada 3 tempat, yaitu pada isim mufrad, jamak taksir, kemudian fi'il mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Jadi kalau fi'il ini kapan dia harokatnya fathah ketika kemasukan amil nawasib. Ini saya terjemahkan dulu ya teman-teman, habis itu nanti saya terangkan. Wa amal alifu fatakunu alamatin linnasbi fil asma'il khamsah. Adapun alif itu bertempat pada asma khamsah. Jadi hanya pada asma khamsah. Atau misal di situ ra'aitu abaka akhoka, ra'aitu damalin. Ya. Jadi yang tadi kalau rofa kan abu, hamu, du, fu. Kalau nasab itu alif. Aba, akho, ra'aitu abaka, ra'aitu akhoka. Ya. Fama asbaha dalik ini dan lain-lain. Kalau terjemahnya dan lain-lain.
Wa ammal kasratu fatakunu alamatan linasbi fi jam'il muannats salim. Adapun untuk kasrah ini bertempat pada jamak muannats salim. Wa ammal ya fatakunu alamatan linasbi fi tasniyati wal jam'i. Adapun ya ini bertempat pada isim tasniyah dan jamak. Wa ammal hadfun nuni fayakunu alamatan linasbi fil af'al khamsah allati rafa'a bi sabatin nuni. Adapun untuk membuang nun, hadfun nun itu bertempat pada afal khamsah. Baik, kita coba terangkan satu persatu. Alamatin nasbi, tanda-tanda i'rab nasab, yang pertama fathah. Fathah ini bertempat pada apa saja? Yang pertama isim mufrad. Satu misal, Nasara Zaidun at-taliba. Zaid sedang menolong siswa. Di situ at-taliba bentar, kopinya tumpah. Bentar ya. Jadi Nasra Zaidun at-taliba. Taliba itu kalimat isim tandanya al, i'rabnya nasab, tandanya fathah karena isim mufrad. Jadi kalau kita sebenarnya kalau membaca tulisan Arab yang mana tanpa kitab, tanpa harokat, saya beri kepada teman-teman. Kata Zaidun ar-risalata. Kapan kita itu baca Zaidun? Kapan kita baca ar-risalata? Nah, kita bisa mengetahui ini itu ketika kita sudah masuk di bab setelah bab i'rab, teman-teman. Ya. Kata Zaidun ar-risalata. Kenapa kok ar-risalata bukan ar-risalatu? Kalau kita sudah bahas sampai selesai bab i'rab, nanti kita bisa menjelaskan ar-risalata. Kenapa kok dia ar-risalata? Karena jadi maf'ul bih. Kenapa kok dia jadi maf'ul bih? Karena dia jadi objek. Zaidun ini juga, kenapa kok dia rafa? Karena dia jadi fa'il. Kenapa kok dia jadi fa'il? Karena dia subjek. Melakukan pekerjaan. Orang yang melakukan. Nah, orang yang melakukan ini namanya kalau jabatan susunan kalimat menjadi fa'il. Sama kayak dengan bahasa Indonesia, bedanya bahasa Arab lebih banyak gitu aja. Satu misal ya, ada ucapan Zaid menulis surat. Oke. Zaid dalam bahasa Indonesia itu disebut subjek ya teman-teman. Zaid dalam bahasa disebut subjek, menulis disebut apa? Disebut predikat, dan surat disebut apa? Objek. Objek. Nah, dalam bahasa Arab itu Maf'ul ada bi. juga maf'ul bi ya. Dalam bahasa Indonesia disebut objek. Nah, dalam bahasa Arab itu juga demikian teman-teman. Zaid dalam bahasa Arab disebut fa'il, menulis atau predikat disebut fi'il, surat dalam bahasa Indonesia disebut objek, tapi dalam bahasa Arab disebut maf'ul bi. Nah, tapi dalam ilmu nahwu ini ada banyak susunannya. Ada fa'il, ada maf'ul bi, ada mutada, ada khobar, ada tamyiz, ada hal, ada na'at, ada taukid, ada badal. Nah, kita akan mempelajari itu setelah bab i'rab, teman-teman. Jadi bab i'rab ini saya ulangi lagi, bab i'rab ini untuk dasar memahami materi berikutnya. Ya. Baik. Itu ya terkait isim mufrad ya. Kemudian jamak taksir Nasara Muhammadun at-tullaba. Kalau rafa'nya at-tullabu. Kenapa kok jadi nasab? Karena dia jadi objek. Objek dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Maf'ul bih itu i'rabnya wajib nasab.
Dia nggak boleh rofa. Kemudian fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Kok alladzi lam yattasil? Fi'il mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun. Fi'il mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun. Di fi'il mudhari' yang didahului oleh amil nawasib. Idza dakhala 'alaihi nasibun. Jika didahului oleh amil nawasib. Amil nawasib ini sebuah huruf yang mana dia itu menyebabkan harokat akhirnya itu menjadi fathah untuk fi'il mudhari'. Satu misal. Satu misal, ini saya hapus dulu. Fi'il mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun. Idza dakhala 'alaihi nasibun. Jadi fi'il mudhari' yang didahului oleh amil nawasib. Amil nawasib ini apa saja? Seperti an, lan, idan, kai. An, lan, idan, kai. Jadi satu misal. Yaqra'u. Ketika kemasukan an itu menjadi gimana teman-teman? An Ayakro. Yaqra'a. Nah, ayyaqra'a. Naam sahih. Jadi ketika kemasukan amil nawasib itu juga akan kita bahas setelah di bab nanti teman-teman. Ini hanya gambaran saja. Jadi huruf yang mana dia itu bertugas menasabkan fi'il mudhari'. Nah. Yaqra'a misalnya lagi kalau misalnya gini teman-teman. Yaqra'u Zaitun Al-Qur'ana. Kenapa kok yaqra'u bukan yaqra'a? Kenapa kok yaqra'u kok bukan yaqra'a? Karena tidak didahului oleh huruf nasab. Naam thayyib. Karena tidak didahului oleh amil nawasib atau huruf yang menyebabkan dia beri'rab nasab. Itu teman-teman ya. Kemudian hadfun nun. Hadfun nun ini artinya membuang nun. Membuang nun bertempat pada af'al khamsa. Membuang nun itu bertempat pada af'al khamsa. Oh, alif dulu ya, Pak hadfun nun. Alif dulu. Tadi kan fathah. Sekarang alif. Alif itu bertempat pada apa saja? Asma khamsah. Contoh di situ disebutkan allama Muhammadun akhaka. Muhammad telah mengajari saudaramu. Jadi akhoka ini bisa akhuka, bisa akhika, bisa akhoka. Kapan akhoka? Ketika beri'rab nasab. Karena dia menjadi maf'ul bih. Untuk maf'ul bih kita belum membahas lebih lanjut ya. Nadartu abaka. Ra'aitu zamalin. Jadi i'rabnya nasab, tandanya alif. Karena berupa asma khamsah. Kemudian kasrah. I'rab nasab kasrah itu bertempat pada jamak muannats salim. Allama Zaidun at-talibati. Ya. Jadi dia kasrah, bukan fathah. Terkadang saya mendengar itu Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa talamidana. Itu kira-kira bukan kira-kira, nanti saya tanyalah. Jadi yang benar itu Allahumma firlana dunuba Allahumma apa tadi saya ucapkan? Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatina. Pakai kasrah. Wa dzurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina. Jadi pakai kasrah. Karena dia jamak muannats salim. Bukan pakai fathah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatina. Terkadang saya mendengar itu wa dzurriyyatana. Jadi di fathah semua. Wa ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana wa talamidana gitu. Baik. Jadi jamak muannats salim ini nasabnya dengan menggunakan tanda kasrah. Kemudian ya ini bertempat pada ismul musanna.
yang bermakna dua. Kalau tadi rofanya kan dengan tanda kok alif. Ya, afwan. Ini contohnya kok alif. Allama Zaidun talibani. Allama Zaidun atau libaini. Jadi tandanya ya bertempat pada isim tasniah. Kalau tadi kan di rofa tandanya alif ya teman-teman. Kalau di nasab tandanya ya. Kemudian hadfun nun. Hadfun ini membuang nun bertempat pada afal khomsah. Sama kayak rofa tadi. Kalau rofa tadi subutun nun. Tandanya tetapnya nun. Tapi kalau afal khomsah itu hadfun nun. Nunnya dibuang. Satu contoh. Kenapa kok dibuang? Karena kemasukan amil nawasib. Atau amil jawazim nanti kita akan bahas. Amil nawasib tadi. Contoh di situ. Hal turidina an tadhabi. Seharusnya ini tadhabina. Karena kemasukan an, khudifa an nun. Nunnya dibuang. Hal turidina an tadhabi ilal madhabi. Apakah kamu ingin pergi ke museum? An tadhabi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya, tadhabi ini kalimat apa? Fi'il, tandanya apa? Ada huruf mudhora'anya atau didahului oleh amil nawasib. Kemudian i'rabnya apa? I'rabnya nasab, tandanya apa? Hadfun nun. Tandanya hadfun nun. Kenapa? Karena dia berupa af'al khamsah. Jadi af'al khamsah ini terkhusus ya. Terkhusus 5 fi'li ini, tidak ada yang lain. 5 fi'li ini. Sama dengan asma khamsah tadi, terkhusus pada 5 kosakata itu, tidak ada yang lain. Tayyib. Tilkiyah ya al-mabahis fima yata'allaq bi alamatir raf'i wan nasbi, itu tadi ciri-ciri i'rab, nasab dan rafa. Indakum as-su'al, ada pertanyaan teman-teman? Sejauh ini belum ada Ustaz. Insya Allah belum ada. Nah, tayyib, alhamdulillah. Ukhti Ummu Salma, indakum as-su'al. Akhi Oppo ini siapa ya, Akhi Oppo ini? Oh, ya. Nah, Ustaz, apa nama dan di apa dibuat tadi Ustaz? Apa? Oh, nah, tayyib. Iya. Ana Ada Jackson Kak Ustaz. soal? Ada pertanyaan? Oh, Ada Jackson yang Ustaz. tadi. Nah, Ya, tayyib. oh, ya. Ya. Ya, nah, Ustaz. Ketika kita menyebut tadi antazhabi, gimana cara kita penyebutannya Ustaz? Misalnya ini adalah apa Tadhabi, namanya? tadhabu, adhabu gitu dah. Ya tashabi Tadhabu. misalnya. Ya, cara mengikrobnya itu. Itu tadi Ustaz bilang tadi. Oh, gitu. Iya. Tapi sudah paham kenapa dia tadhabi? Sudah Ustaz. Tayyib. Cuman cara mengirobnya ya. Pertanyaan untuk Iya, itu. mengirobnya. Iya, Ya, emang tadi Ustaz. pertanyaannya ini biasanya ketika di praktek baca kitab ya. Jadi misalnya ada lafadz, kemudian ditanya. Satu misal, tadhabi kalimat apa? I'rob tandanya apa? I'robnya apa? Tandanya apa? Karena apa? Ya itu. Jadi, tadhabi kalimat apa? Fi'il. Fi'il. Kemudian kenapa kok fi'il? Karena didahului oleh amil nawasib. Karena amil nawasib ini pasti setelahnya itu fi'il, tidak mungkin enggak. Dan fi'ilnya itu fi'il mudhore. Kenapa kok fi'il mudhore? Karena didahului oleh an.
amil nawasib itu. Oh Nanti gitu kita juga caranya. akan membahas macam-macam fiil. Oh Nanti ya. kita juga membahas macam-macam fiil. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, tadhabi kalimat apa, tandanya apa, i'rabnya apa, tandanya apa, karena apa, gitu ya. Oh gitu. Kalau Ya, Ustaz. kalau dilengkapi jawabannya, tadhabi kalimat apa, fiil. Fiilnya apa? Fiil mudhari. Kenapa kalau fiil mudhari? Karena didahului oleh amil nawasib. Kemudian tadhabi ini i'rabnya apa? I'rabnya nasab. Kenapa kok bisa nasab? Karena didahului oleh an. Kemudian tadhabina tandanya apa? Kok nasab? Karena hadfun nun, membuang nun. Kenapa kok membuang nun? Karena dia termasuk af'al khamsah. Itu urutannya. Oh gitu ya. Ya, Ustaz. Ustaz, Nah, afwan Ustaz. Tafadhal Ana bisual. Ustaz. Naam, ana Ustaz. Ustaz berarti kalau ini mau saya i'rab begini Ustaz. Tazhabi fi'lun mudhari mansubun wa alamatun nasbihi hazfun nun li'annahu af'alul khamsah. Hakadha Ustaz. Sahih. Oh. Terus Ustadz yang huruf nasabnya itu ketika di i'rab kita enggak sebutkan, enggak ada pengaruhnya gitu Ustadz. Huruf nasabnya sebenarnya Iya, disebutkan yang kalau di depannya misalnya itu. atau liba ini ya. Misalnya atau liba ini disebutkan tandanya atau liba ini maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi al-ya. Gitu disebutkan ya. Li'annahu ismul musanna gitu. Sama kayak harfun nun tadi kan disebutkan Uktinul Maidah. Lalu kaifa? Loh, hilang orangnya. Oke, tayyib. Kayaknya ada gangguan sinyal. Tayyib al-akhar, indakum as-su'al. Kalau nggak ada, saya lanjutkan, teman-teman. Lebih baik itu khatam di awal. Jadi nanti, misalnya ya, khatam di pertemuan ke-13. Nanti kita bisa praktek langsung dengan membaca kitab. Jadi akan saya tanya terkait nahwu yang kita sudah pelajari. Khususnya kitab Jurumiyah. Gitu. Biasanya kalau periode sebelumnya itu pertemuan ke-14 baru khatam. Baik, jadi menyesuaikan tanya jawab dari teman-teman. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, saya lanjutkan. Maaf visual, nggak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya teman-teman. Walil khafdi qala mu'allif walil khafdi salasu alamatin. Untuk khafat atau jar ini terdapat 3 ciri-ciri atau 3 tanda. Yang pertama kasroh. Al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Kasroh, ya, dan fathah. Fa'amal fathatu fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Adapun untuk kasroh ini bertempat pada 3 tempat. Apa saja itu? Ismu mufrad al-munsharif. Isim mufrad gitu aja. Kemudian jamu taksir al-munsharif, jamul muannats salimi dan jamak muannats salim. Wa amal ya fatakunu alamatin lil khafdi fi salasati mawadi'a. Adapun ya itu bertempat pada 3 tempat. Apa saja? Fil asma al-khamsah. Pada asma khamsah, fi tasniyati wal jam'i. Isim tasniyah dan juga jamak. Wa amal fathatu fatakunu alamatin lil khafdi fil ismi alladhi la yansarifu. Kalau fathah itu bertempat pada isim ghairu munsharif. Kalau teman-teman pasti ingat isim ghairu munsharif. Itu tadi terkait terjemahnya.
Saya jelaskan, alamatul jarri yang pertama pada kasrah, bertempat pada isim mufrad. Contoh, marartu bi tolibin. Tolibin, kalimat isim, tandanya ada dua di situ teman-teman ya. Tandanya ada tanwin dan kemasukan huruf jar bi. Kemudian jamak taksir, contohnya marartu bitulab, bitulabi ya, bukan bitulabin, bitulabi. Bitulabi. Ya, kok nggak bisa. Nah, bitulabi. Kemudian jamak muannas salim maratu bitolibatin. Karena kemasukan huruf jar. Itu yang kasrah. Kemudian yang ya itu bertempat pada apa saja? Yang pertama ada isim tasniyah. Maratu bitolibaini. Jadi sama dengan yang nasab. Sama dengan yang nasab. Nasab isim tasniyah tandanya juga ya. Kemudian ketika jar itu juga dengan tanda ya. Maratu bitolibaini. Hanya saja kalau jar itu nanti dukhuli harfil jar awalan. Didahului oleh huruf jar terlebih dahulu. Kemudian maratu bi muallimina. Jamak mudzakkar salim. Kalau rafa'nya kan muallimuna. Nasabnya muallimina, jarnya juga muallimina. Sama, untuk nasab dan jar ini tandanya sama yaitu ya. Kemudian asma khamsah, contoh maratu bi abika. Maratu bi abika. Jadi asma khamsah ini kalau rafa tandanya wawu, kalau nasab tandanya alif, kalau jar tandanya kasrah. Jadi satu misal di sini, kalau kita tarik dari materi sebelumnya, pembicaraan ini. Ja'a abuka. Nasara zaitun abaka misalnya. Kemudian satu misalnya lagi, niltu al-hadiyata misalnya min abika. Saya memperoleh hadiah dari ayahmu. Afal khamsah di sini tandanya dhammah, i'rabnya dhammah, tandanya apa? Wawu. Karena dia menjadi fa'il. Abaka, kenapa kok bisa abaka? Bukan abiki, bukan abuka. Karena di situ dia berposisi menjadi maf'ul bih. Makanya tandanya alif. Ya. Kemudian kenapa kok di sini abi kok bukan abu? Karena didahului oleh harful jarri. Min. Ya. Makanya di situ abi i'rabnya jar, ya, tandanya ya, karena asma khamsah yang mana didahului oleh huruf min. Gitu ya teman-teman. Ini itu al-hadiyata min abika. Kemudian fathah isim huruf munsharif teman-teman. Isim huruf munsharif ini agak panjang pembahasannya. Mudahnya dipahami, isim huruf munsharif ini isimnya bisa ditanwin. Pada dasarnya isim semuanya itu kan bisa ditanwin, teman-teman. Kalau nggak ada alnya, seperti Tolibun, Muhammadun, Farhatun. Kalau nggak ada alnya, misalnya Kitabun, Faslun, itu ditanwin, teman-teman. Lah ini ada kalimat tidak ada alnya, tidak ditanwin, atau tidak boleh ditanwin. Lah itu yang disebut dengan isim ghairu munsharif. Nah, isim ghairu munsharif ini tanda jarnya menggunakan fathah. Satu misal isim ghairu munsharif itu nama perempuan, teman-teman. Misalnya Fatimah, Aisyah. Jadi walaupun kemasukan huruf jar, dia itu tandanya fathah. Kalau dalam bab alfiyah, wajur bil fathah timalayan sorif malam yudaf awiyaku bada al-rotif. Jadi jarkanlah isim huruf munsharif dengan fathah.
selagi tidak ada al atau tidak dimudhofkan. Jadi isim murmur syarif tandanya fathah. An Aisyata, bukan an Aisyati, teman-teman. Min Fatimata, bukan min Fatimatin. Min Makkata, bukan min Makkatin. Jadi itu termasuk isim murmur syarif. Karena waktunya sudah mau habis, insya Allah saya terangkan isim murmur syarif di kemudian hari atau besok insya Allah. Tayyib, qabla nahtatim indakum as-su'al fi ma yata'allaq bihadhil madah. Sebelum selesai, teman-teman ada yang perlu tanyakan terkait alamatil jarri? Tafadhal. Ukhti Nurbaida, Ukhti Ummu Salma, Akhi Galang, Ukhti Lis, Akhi Jackson. Indakum as-su'al. Cukup, Ustaz. Cukup. Ya, cukup. Tayyib. Wa illa, kalau tidak ada, hayya nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk